Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Asidik, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan salah satu program yang saya bawakan, yaitu cara menghasilkan uang dalam berinternet dalam rangka dalam suatu tema, yaitu etika berinternet. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etiket. Merupakan sopan santun dalam berkomunikasi di internet, seperti dalam chatting, mengirim pesan, menulis status Facebook, berkicau di Twitter, dan sebagainya. Atau secara sederhana dapat dipahami sebagai adab pergaulan di dunia maya. Nah, mengapa perlu beretika? Ada 4 hal yang mengapa, yaitu menciptakan suasana yang harmonis dalam berinteraksi, kemudian terpenuhinya kebutuhan dan keinginan, terdistribusinya informasi dengan baik dan benar, dan mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Nah, ini dari internet. Etikanya ada 5 hal, diantaranya seperti berikut, seperti menghargai pendapat privasi, terus menggunakan kekuasaan dan kesempatan yang benar, menaati peraturan yang ada, dan sebagainya. Nah, contoh perilaku dalam berinternet yang tidak benar adalah seperti menyebarkan hoax, terus mengkonsumsi pornografi, kemudian menyebarkan kebencian, dan melakukan game online secara berlebihan. Nah, kita langsung kepada salah satu tips yang akan saya bawakan, yaitu bagaimana menghasilkan uang dalam internet. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya menemukan sebuah fakta bahwa sebanyak 210 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2010, hanya sekitar 5% dari mereka yang benar-benar menggunakan internet dengan baik, seperti menggunakan untuk melakukan mengupload konten ataupun mengupload karya seni seperti itu untuk menghasilkan uang. Nah, kecilnya persentase yang dilakukan orang-orang yang sadar tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berinternet dengan baik dan benar. Nah, di sini saya membawakan beberapa platform yang bisa digunakan masyarakat untuk menghasilkan internet. Yang pertama adalah platform YouTube, yaitu merupakan sarana untuk membagikan video yang berupa infografis, hiburan, hobi, kompilasi, musik, dan lain-lain. Adapun konten yang bisa kita upload di sini ya banyak sekali, mulai dari konten hiburan ataupun konten reaksi ataupun apa saja yang bisa kita kreasikan. Nah, untuk penghasilannya banyak, biasanya diperhitungkan berdasarkan view dan jumlah subscriber. Nah, dengan kita menghasilkan konten di YouTube pun juga kita mendapatkan manfaat seperti menyalurkan hobi dan ide kreatif, kemudian menambah relasi dengan orang lain sesama YouTuber, dan juga dikenal banyak orang. Kemudian media kedua adalah blogger, yang merupakan sarana untuk membagikan peristiwa ataupun cerita mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan hiburan dan lainnya. Di blogger kita bisa menulis apapun mengenai pandangan kita ataupun pengalaman kita di suatu website dan kita menyebarkannya kepada orang lain. Nah, dari blogger sendiri kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari jumlah klik yang kita dapatkan. Selain itu, dengan melakukan blogger juga kita mendapatkan manfaat seperti sarana menyalurkan gagasan dan pengalaman, kemudian menambah wawasan dan informasi baru berdasarkan blog yang kita dapatkan, dan juga menciptakan portofolio online sebagai CV kita nantinya. Kemudian media ketiga adalah desain grafis, merupakan suatu aktivitas memvisualisasikan suatu informasi, fotografi, ilustrasi untuk menyampaikan ide atau informasi. Untuk desain grafis kali ini mungkin membutuhkan beberapa alat dan juga keahlian serta skill yang mungkin berbeda tiap-tiap orang. Namun desain grafis adalah salah satu media yang mungkin bisa menghasilkan online dan bisa dilakukan oleh beberapa orang. Untuk penghasilannya tergantung dari kepopuleran ataupun tingkat keberhasilan dari desainer tersebut. Umumnya untuk pemula rata-rata penghasilannya adalah sekitar 50.000 per komisi. Kemudian keempat adalah investasi, yang merupakan suatu kegiatan menempatkan modal pada berbagai jenis aset berharga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk investasi ini banyak kita lakukan seperti entah itu di kripto ataupun di bank deposito ataupun tabungan simpanan, dan banyak
bank-bank digital lainnya yang menawarkan beberapa investasi, mungkin seperti contoh Alobank ataupun Primebank ataupun sebagainya. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai sumber media kita jika kita memiliki dana yang cukup untuk investasi. Kemudian ada toko online yang merupakan tempat untuk menjual berbagai produk seperti produk digital, kerajinan, barang impor, sumber daya alam, ataupun apapun yang kita bisa jual di toko online juga kita bisa lakukan, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari ataupun makanan, pakaian, dan juga sebagainya. Umumnya untuk yang dijual di sini adalah produk-produk baru. Namun jika kita tidak bisa memproduksi, kita juga bisa melakukan cara distribusi dengan memasok dari para produsen dan kemudian kita akan menjualnya kembali. Nah, untuk toko online sendiri memang membutuhkan modal yang cukup banyak, namun penghasilan yang diperoleh juga banyak sekali, mulai dari 10.000 hingga 1 juta untuk margin per produknya. Kemudian salah satu cara menghasilkan uang yang cukup fenomenal dan sempat viral pada waktu yang lalu yaitu adalah NFT, yang merupakan sertifikat atau berkas digital keaslian yang unik pada blockchain yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset. Nah, salah satu keunikan NFT ini adalah mungkin sebagai media kita menyalurkan bakat dan kreativitas kita dalam menciptakan suatu karya, dan orang lain tidak perlu memandang bahwa barang tersebut sebagai sesuatu yang sangat berfungsi, namun mereka hanya sekedar membeli sebagai upaya untuk memenuhi kepuasan semata. Nah, di sini dengan beberapa orang yang bertindak tidak rasional tersebut, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga juga, seperti salah satu yang viral seperti Ghostly Everyday seperti itu, dan juga banyak hal yang lainnya. Nah, ini NFT adalah salah satu hal yang cukup mudah untuk dilakukan oleh orang-orang karena kita hanya cukup untuk mengeluarkan sesuatu yang kreatif dan unik untuk kita jual di NFT yang dapat menarik perhatian orang-orang yang ingin membeli produk kita di NFT. Nah, kemudian yang terakhir adalah web developer. Ini adalah salah satu orang yang mungkin penggiat pada web dan coding. Nah, web developer juga merupakan salah satu pekerjaan yang mungkin menghasilkan uang yang cukup banyak dan juga dapat menciptakan portofolio online yang dapat memperkaya kita sehingga kita bisa dibutuhkan oleh beberapa perusahaan digital dan startup yang cukup penting. Nah, setelah mengetahui beberapa platform yang bisa mendapatkan uang tersebut, kita juga perlu mengetahui bagaimana kita cara memulainya. Nah, umumnya cara yang mudah untuk kita memulainya adalah dengan melakukan analisis SWOT, mulai dari mengetahui apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan apa ancaman dan juga apa kesempatan yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada beberapa tips lain seperti temukan motivasi diri, perbanyak interaksi, kemudian bangun relasi dengan sesama, kemudian latih kreativitas dan inovasi, kemudian tingkatkan pengetahuan dan juga mencari peluang yang ada di sekarang. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.